Proses evakuasi ratusan mahasiswa ini berjalan dramatis. Karena banyak diantaranya yang mengalami dehidrasi dan kelelahan hingga tak sadarkan diri dan harus ditandu. Bantu tenaga, awas! Lari! Tak hanya itu, medan yang berat dan lumpur tebal juga semakin mempersulit proses evakuasi. Sebelumnya, ratusan mahasiswa salah satu universitas negeri di Palopo, Sulawesi Selatan terjebak selama 3 hari di pegunungan Andulan akibat banjir dan tanah longsor. Dengan kendala ada yang kayunya nyampe longsoran, setelah ada sekitar 20 orang, longsoran itu yang kita lewati nggak bisa. Terpaksa kita pakai jalan alternatif yang dilewati hanya untuk motor saja. Lokasi tempat evakuasi dengan jalan raya itu sekitar ada 25 kiloan. Sebanyak 140 peserta dan panitia terjebak saat tengah mengikuti kegiatan Bina Akrab yang digelar selama seminggu. Seluruhnya dinyatakan selamat dan telah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang anggota Brimob Kelapa II gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Pegunungan Bintang, Papua. Hanya karena mengambil daun singkong tanpa izin, seorang pria di Lampung Utara dibunuh pemilik kebun. Covid terus menurun, aktivitas wisata di kawasan Puncak meningkat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Selamat sore Stefani, akan banyak sekali informasi yang akan kita hadirkan di akhir pekan hari ini dan kita akan awali dengan informasi kebakaran yang menghanguskan sebuah gudang rotan di Medan, Sumatera Utara. Selain gudang, 2 rumah yang ditempati penjaga gudang juga ludes terbakar. Api membakar lahan seluas setengah hektar yang merupakan gudang penyimpanan rotan di Jalan Setiabudi Ujung, Medan, Sumatera Utara, Sabtu malam tadi. Dengan cepat, api juga membakar 2 rumah yang menjadi tempat tinggal penjaga gudang. Banyaknya material mudah terbakar membuat si jago merah menjalar dengan cepat. 9 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Dugaan kebakaran itu penyebabnya masih belum dapat kita pastikan kenapa dari orang. Kalau korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang anggota Brimob Kelapa II Barada Muhammad Kurnia gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Pegunungan Bintang, Papua pagi tadi. Jenazah Muhammad Kurnia kemudian dievakuasi ke Jayapura. Inilah proses evakuasi jenazah Barada Muhammad Kurnia yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok KKB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo. Jenazah Muhammad Kurnia dievakuasi dari Kiwirok Oksibil menggunakan helikopter, kemudian diterbangkan ke Jayapura. Jenazah lalu akan dibawa ke tempat kelahirannya di Aceh. 16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura.
Muhammad Kurnia yang merupakan anggota Brimob Kelapa II gugur akibat ditembak KKB di sekitar bagian lengan kanan pagi tadi di depan Mapolsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Baku tembak berawal pada pukul 4.50 dan Muhammad Kurnia dilaporkan meninggal dunia pada pukul 5.15 waktu Indonesia Timur. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batkorumbawa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya satu anggota TNI juga gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sementara satu tenaga kesehatan ditemukan meninggal dunia pasca penyerangan puskesmas di distrik Wirok, Pegunungan Bintang. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin meresahkan. Selasa pekan lalu, seorang prajurit TNI Pratu Ida Bagus Putu gugur dalam kontak tembak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kontak tembak terjadi saat anggota TNI tengah mengamankan bandara untuk mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan yang juga meninggal akibat penyerangan KKB. Suster Gabriela Mailani merupakan seorang tenaga kesehatan yang ditemukan meninggal dunia pasca KKB menyerang puskesmas di distrik Kiwirok 13 September lalu. Bahkan dalam proses evakuasi jenazah dari dasar jurang, petugas sempat ditembaki oleh kelompok separatis. Bukan hanya puskesmas, sejumlah fasilitas umum termasuk sekolah dan balai kota di distrik Okhika, Kabupaten Pegunungan Bintang juga dirusak dan dibakar. Pasca berbagai teror ini, belasan warga sipil dan guru dievakuasi Satgas Nemangkawi dan Kepolisian Pegunungan Bintang keluar dari Kiwirok ke Oksibil. Setelah tiba di Oksibil, para pengungsi dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan kesehatan dan trauma healing. Tim Liputan iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mewarnai pelepasan ratusan personel Brimob Polda Sulawesi Selatan dalam rangka pengamanan PON ke-20 di Papua. 201 personel akan difokuskan di Jayapura untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata. Isak tangis istri, anak, dan keluarga tak terbendung saat 201 personil Brimob Polda Sulsel selesai melaksanakan apel pelepasan dalam rangka pemberangkatan PAM pengamanan PON ke-20 di Papua. Pengiriman personil bersenjata lengkap untuk memberikan rasa aman bagi para atlet yang akan bertanding serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Papua yang terganggu akibat adanya gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata KKB. Selama bertugas hingga 16 Oktober mendatang, ratusan personel Brimob Polda Sulsel akan dibagi ke beberapa titik pertandingan. Pada hari ini, Bapak Kapolda Sulawesi Selatan melaksanakan pelepasan terhadap pasukan yang akan berangkat melaksanakan pengamanan PON ke-20 di Papua. Dan alhamdulillah anggota kita Brimob Sulawesi Selatan terpilih. Kita ke informasi lain, pemirsa, kasus COVID-19 terus menurun, namun wisata kawasan Puncak meningkat. Di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat diberlakukan sistem one way menuju Jakarta. Sistem one way dilakukan sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. One way diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan Puncak. Sistem one way akan diberlakukan hingga sore atau malam hari nanti. Namun sifatnya situasional, tergantung kondisi lalu lintas di lapangan. Lalu bagaimana situasi arus lalu lintas sore ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat? Ada rekan kami Rizka Dior langsung dari Simpang Gadok di sana. Rizka, selamat sore. Sepertinya tidak begitu ramai di kawasan Gadok saat ini. Apakah ini artinya tidak ada penerapan sistem one way? Ya, Fandi, memang kondisinya pada sore hari ini di Kota Bogor sedang hujan, begitu seperti yang dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa di rumah, bahwa Kota Bogor masih
diguyur hujan begitu. Dan menurut pemantauan kami hingga sore hari ini memang pemberlakuan sistem ganjil genap puncak one way atau satu arah ini sedang diberlakukan dengan sistem dari arah atas atau dari arah puncak menuju ke arah bawah Jakarta. Dan menurut pemantauan kami dan menurut data yang kami himpun hingga sore hari ini sekiranya ada 77.726 kendaraan roda 4 yang tercatat pada pekan ini menuju ke arah puncak. Dan sebanyak 70.684 kendaraan ini sudah menuju ke arah tol exit Jakarta. Yang artinya memang sebanyak 7.040 kendaraan ini masih berada di atas dan akan turun menuju ke arah bawah Jakarta. Dan sistem ini juga masih dilaksanakan oleh Polres Kota Bogor dengan tujuan agar tidak ada kemacetan di arus lalu lintas puncak dan masih akan berlangsung hingga malam hari nanti dengan pemantauan lalu lintas kondisi hingga membaik begitu. Dan menurut data yang kami dapatkan juga bahwa sistem one way atau satu arah ganjil genap arah puncak ini setiap pekannya di hari Minggu juga dilakukan di kisaran waktu yang sama, di mana mulai dari pagi hingga pukul 11.30 siang ini akan dibuka sistem satu arah menuju arah atas puncak, dan setelah pukul 11.30 hingga malam hari hanya dibuka satu arah menuju Jakarta, dan selanjutnya akan diberlakukan sistem pembukaan kembali ke arah puncak dengan mengikuti tanggal di hari berikutnya. Kembali ke Fandi. Baik, terima kasih Rizka Dior yang melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok di Puncak, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, seiring menurunnya kasus COVID-19, sejumlah objek wisata di berbagai daerah kembali dibuka. Di antaranya Pantai Sanur Bali dan kawasan Lempang, Bandung, Jawa Barat yang ramai dikunjungi wisatawan. Sejumlah objek wisata di Bali kembali dibuka. Wisatawan memadati Pantai Sanur dan Pasar Bali. Mereka asyik menikmati suasana pantai sambil berenang ataupun sekadar duduk di tepi pantai. Para wisatawan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Sayangnya masih ada sejumlah wisatawan yang tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Ramainya situasi pantai ini disambut gembira para pedagang. Mulai dari kios penyewaan ban, pedagang lumpia, sampai pedagang jagung bakar sibuk melayani pembeli. Waktu ini soalnya hampir sebulan udah nggak dapat apa, pantainya kan ditutup. Pedagang boleh sih, tapi pengunjungnya ya nggak boleh. Kalau sekarang gimana, Bu? Sekarang udah ya lumayan ada lah. Tak hanya di Bali, wisatawan juga memadati objek wisata Lembang di Bandung, Jawa Barat. Sejumlah aktivitas dilakukan wisatawan di lokasi ini. Di antaranya naik perahu, memberi makan ikan, berfoto, dan menikmati kuliner khas setempat. Wisatawan yang datang wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 dan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, jumlah wisatawan yang diperbolehkan masuk pun dibatasi. Dari Denpasar, Bali dan Bandung, Jawa Barat, Aris Wianto, Yuwono, iNews melaporkan. Rekaman CCTV yang diduga menampilkan detik-detik dua orang tak dikenal menembak Ustaz Arman beredar di media sosial. iNews Sore kembali sesaat lagi.